Shalom, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Jemaat GSKI Cross, dimanapun saja berada, dan juga tidak lupa seluruh pecinta suara kebenaran Injil yang juga diberkati Tuhan. Pagi ini kita boleh bersyukur kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam pertemuan ibadah raya online. Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, mari siapkan jiwa kita untuk kita boleh datang beribadah pada saat pagi hari ini. Ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya kita untuk sibuk segala sesuatunya, dan ada waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pertemuan ibadah raya online pada saat pagi hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah pertemuan online saat ini ya Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau daftarkan ibadah kami pada saat pagi ini dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang boleh pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Urapi Tuhan para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani Engkau dalam segala keterbatasan maupun kekurangan kami. Tetapi kami mau belajar mempersembahkan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Baik dari WL, singer, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Datang Padamu Tuhan. Kita naikkan pujian syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku atas berkat yang telah Kau beri, keselamatan jiwaku. Ku sadar siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu. Hanya oleh kasih-Mu Bapa, Kau menerima
kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ketika jalanku berkabut. Saudara semuanya, angkat suaramu. Haleluya. Tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depan
kita bersorak-sorai bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita nyanyikan ku masuk ke hadirat Tuhan. Semuanya diangkat tangannya, kita bertepuk tangan bagi Tuhan, kita menyanyi meloncat bagi Tuhan. Ya saudara-saudara semuanya. Haleluya. Amin. Na 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 oh yeah yeah. Na 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 oh yeah yeah. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian.
Bangkit berdiri, saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Setiawan Wijaya. Biarlah firman yang keluar dari mulut hambanya boleh menjadi kekuatan kita dan boleh mengubahkan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Tak Terasa Dunia Ini Hampa. Terasa dunia ini hampa
pada saat ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapin hamba-Mu Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, otoritas-Mu Tuhan untuk Bapak Pendeta Setiawan Wijaya Tuhan. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan adalah Injil kebenaran, Injil yang murni, yang boleh menjadi kekuatan kami dan boleh mengubahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Sebelum saya mengawali khotbah pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala saya, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan khotbah bagi Bapak Ibu Saudara dalam pertemuan ibadah raya secara online. Tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah memberi yang berkenan. Tidak menjadi rahasia bagi kita semua, terutama orang Kristen, lebih suka meminta berkat, menerima berkat daripada menjadi berkat bagi orang lain. Ke gereja pun kita seringkali memberikan persembahan, baik melalui kolekte, perpuluhan, janji iman, dan sebagainya. Tujuan sepertinya kita ingin memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang sesungguhnya di dalam hati kita ingin memberi di dalam gereja ini adalah ada motif keinginan dari diri kita bahwa kalau kita bisa memberikan persembahan tersebut, kita akan diberkati Tuhan lebih lagi. Dan setiap dalam doa kita sehari-hari pun kita selalu meminta berkat, selalu memohon agar setiap hari kita dicurahkan oleh berkat-berkat yang baru. Sekalipun kita sebenarnya sudah diberkati saudara, kita sudah memiliki satu rumah, bahkan kita ingin bisa memiliki 2 rumah, dan bahkan dalam satu kota pun kita ingin memiliki rumah yang banyak. Juga termasuk harta-harta yang kita miliki seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Kita ingin makin hari makin bertambah, makin tahun makin bertambah. Yang artinya tujuan kita sehari-hari dalam hidup kita hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada satu hal yang perlu kita camkan dengan baik-baik, adalah memberi ini adalah yang sangat penting, sebab Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang hal ini. Ini yang saya mau sampaikan prinsipnya, seperti apa memberi yang benar, bukan memberi yang asal-asalan atau dengan sikap yang salah. Hari ini kita mau belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Dari ayat yang kita baca, ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang yang lemah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema khotbah saya, memberi yang berkenan. Dengan memberi seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan? 1. Memberi bukan untuk pamer dan kebanggaan diri. Coba kita buka di Injil Matius ayat yang ke-6. Injil Matius 6 ayat yang kedua. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit dan Tuhan Yesus berbicara tentang memberi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di sini kita mendapatkan kata mencanangkan. Artinya kalau bahasa sehari-hari, jangan meniup trompet atau berkoar-koar, saudaraku. Dengan kata lain, kita berkata di depan orang kalau sudah bisa memberi atau menolong orang lain, agar orang lain pun tahu kalau dirinya sudah bisa jadi penolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebab di sini ada motif show off atau pamer ketika kita memberi atau menolong orang lain, hendaklah bukan untuk menjadi pujian dan kebanggaan diri kita. Sebab hal-hal seperti itu bisa menggiring kita tanpa kita sadari. Kita dalam tanda petik, kita akan menjadi Tuhan bagi orang lain. Jadi jelas show off atau pamer bukan motif kita. Nanti kalau kita kebablasan terus tanpa kita sadar, kita senang menjadi Tuhan atas orang lain. Kita senang kalau orang lain memuji-memuji kita. Kita senang kalau orang lain berperasaan bergantung pada kita. Ini menjadi Tuhan bagi orang lain. Ini bahaya, saudaraku. Harusnya kebaikan keluar dari hati kita, bukan yang dibuat-buat. Kalau baik, baik saja. Selalu mencoba untuk mencoba baik, itu bukan kebaikan yang keluar dari dalam diri kita. Seperti orang sedang membuat pertunjukan untuk mendapat pujian dan tepuk tangan dari orang. Itu bukan sebuah kebaikan yang natural. Tujuan kita memberi, menolong bukan mencari pujian atau tepuk tangan dari orang. Jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Itu sama saja mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ada lagi, gaya orang memberi seperti yang sudah melakukan sesuai dengan ayat yang ada dalam Alkitab. Coba kita buka di Injil Matius 6 ayat yang pertama. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dan ada orang juga yang bisa memberi atau menolong, tidak mau diketahui orang lain, hanya cukup kepada orang yang bersangkutan. Dan di sini sepertinya orang ini sudah melakukan apa yang ada di dalam firman. Tapi saudara, orang ini walaupun tidak berbicara, kalau dia sudah bisa menolong orang, tapi kalau orang ini di dalam hatinya berkata, kalau saja orang ini tidak saya tolong, mau jadi apa? Orang ini sebenarnya lebih tidak baik
dari orang yang memberitahu pada orang-orang kalau dirinya sudah bisa memberi atau menolong orang. Orang seperti ini adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Jangan kita diam-diam ujung-ujungnya hanya memuji diri sendiri. Dua hal ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jika kita memberi bukan untuk pamer atau kebanggaan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah ketika kita memberi harus dengan kerelaan dan sukacita. Coba kita lihat di Injil Lukas 14 ayatnya ke-12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaraku atau kaum keluargamu atau tetangga-tetangga yang kaya, karena mereka akan membalasnya, mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kalau kita mengundang untuk mendapat balasan, itulah yang menjadi persoalan, saudaraku. Ini sering kita lakukan. Kita lebih suka mengundang orang-orang kaya agar suatu saat kita bisa diundang kembali oleh orang-orang kaya tersebut, dan kita bisa diundang mungkin di dalam rumah makan yang lebih terkenal atau dengan menu tarif-tarif yang lebih mahal. Dan rasanya sudah ada kepuasan hati kita bisa mengundang orang-orang yang lebih kaya daripada kita. Selain itu ada kebanggaan kalau kita sudah dipuji dengan ucapan terima kasih, rasanya sudah menjadi orang yang dihargai orang dan merasa dirinya sudah terpandang dan sudah berjasa. Tetapi kalau kita baca dalam firman dikatakan kita harusnya mengundang orang-orang miskin yang tidak bisa membalas apa yang kita berikan. Karena apa yang manusia tidak bisa balas itu, ada bagian surga yang membalas buat kita semua. Bukan berarti kita tidak boleh memberkati saudara kita yang kaya, tapi kita tidak menjadi prioritas bagi orang-orang yang kaya. Jadi kalau kita bisa memberi atau menolong orang lain, jangan merasa berjasa. Dan kita tidak perlu merasa berjasa karena kita sebetulnya sudah berjasa. Dan kita tidak perlu merasa lagi. Jangan apa-apa dirasa-rasa. Biar itu menjadi yang natural, saudaraku. Kalau kita hidup benar saja. Kita tidak perlu merasa benar. Kalau kita merasa benar, berarti hidup kita belum benar. Kita tidak perlu merasa benar karena kita sudah berusaha hidup benar. Dan kita sudah menjalani hidup dengan benar. Seperti itu. Ada perumpamaan yang sering kita pakai. Misalnya kalau kita kaya, tidak perlu merasa kaya karena kita kaya. Dan orang pun melihat kita sudah kaya. Dalam hal ini menolong orang, kita nggak perlu merasa berjasa. Agar orang yang kita tolong tidak merasa berhutang budi. Kalau hari ini kita bisa melakukan kebaikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena dalam hati kita ada kasih Kristus, dan kita jangan mengungkit-ungkit
lagi kalau kita sudah bisa memberi. Kalau kita bisa memberi dengan kerelaan, tulus dengan sukacita, kita tidak pernah akan mengingat-ingat atau mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan. Fakta sejarah tidak bisa dihapuskan dan biarlah Tuhan yang mencatat itu. Itulah sebabnya ketika kita menolong, hendaklah dengan sebuah kerelaan dan ketulusan. Maksudnya apa, saudaraku? Kita nggak perlu merasa berjasa. Kita juga nggak perlu mau minta dibalas. Itulah inti pembacaan Injil yang sudah kita baca dan sudah kita dengar bersama. Saya pribadi sudah merasakan ketika memberi dengan tulus, saudaraku. Tidak ada yang mau kita ingat-ingat lagi, apalagi dicatat. Kita pun tidak merasa ada barang kita yang berkurang atau hilang. Karena apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang dititipkan pada kita. Kita bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola yang Tuhan pakai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang ketiga yang saya mau sampaikan, memberi yang berkenan adalah memberi yang terbaik. Kadang kita memberi pada orang bukan yang terbaik, saudaraku, tapi yang kurang baik. Bahkan yang sudah tidak terpakai oleh kita, baru kita mau memberikannya. Kita masih menghitung-hitung untung dan ruginya. Kita mau belajar tentang persembahan seorang janda miskin. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Markus 12 ayat 41-44. Ada orang kaya memberi sejumlah besar. Ada seorang janda miskin memberi 2 peser. Maka dipanggilnya murid-muridnya berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kalau kita melihat tindakan tentang janda miskin ini, rasanya kita jauh dari keinginan kita bisa memberikan dari harta atau kekayaan kita yang sudah kita miliki. Banyak orang kaya justru hidupnya makin pelit dan kikir, karena hidupnya hanya untuk dirinya sendiri saja. Orang model begini tidak lagi peduli dengan orang miskin atau orang susah yang membutuhkan pertolongan. Di sini kita melihat janda miskin tidak ada lagi keinginan bagi dirinya sendiri, saudaraku. Yang ada hanya memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan kita juga bisa melihat dengan perbuatan yang 3 orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-11. Orang Majus masuk menyembah dan memberikan persembahan berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini Tuhan melihat persembahan tentang janda miskin dan orang Majus. Bukanlah nilai persembahan atau barang yang diberikan, tapi dari hati yang tulus ingin memberikan yang terbaik dari apa yang dimiliki. Artinya memberi bukan dari sisa, tapi memberi dari yang sudah disediakan atau dipersiapkan. Kalau kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi sesama manusia, kita tidak mengukur apa yang diberikan
selalu dengan nilai barang, tapi dengan kasih, saudaraku. Kita bisa merasakan orang yang kita tolong adalah orang yang layak terima berkat dari Tuhan, tapi kita memberi tujuannya hanya untuk menyukakan hati Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengajak pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk mau bertobat, mau berubah, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, adalah memberikan yang terbaik bagi sesama. Saya mau simpulkan dengan khotbah saya pada pagi hari ini, ketika kita bisa memberi yang berkenan, maka kita sudah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, kita sudah menyukakan hati Bapa. Yang ketiga, kita sudah mengumpulkan harta bukan di bumi, tapi di surga. Semoga dengan kebenaran firman yang saya sampaikan pada Bapak, Ibu, Saudara boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Kami mau menjadi pelaku firman. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya lewat Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu selalu berkarya pada anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Setiawan Wijaya. Kita diajarkan untuk bagaimana cara memberi yang tulus, yang berkenan di hadirat Bapa. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menyenangkan hati Bapa lewat apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah doa pagi setiap hari jam 5 pagi yang dipimpin oleh Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono via aplikasi Zoom. Yang kedua, setiap hari Jumat jam 8 malam diadakan pendalaman Alkitab via aplikasi Zoom juga, yang dipimpin oleh Gembala kita, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Puji nama Tuhan. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi menjelang siang ini. Kita satukan hati di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa. Kami kembali bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kemurahan dan belas kasih sayang-Mu, di mana Engkau telah memimpin pertemuan ibadah raya online pada saat pagi hari ini ya Bapa, dari awal hingga tamatnya. Dan kami sudah mendengarkan dan menerima berkat daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh membawa kami semakin dekat kepadamu, menyenangkan hati-Mu lewat apa yang kami perbuat ya Bapa, agar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ibadah kita pada saat pagi hari ini sudah selesai, dan kiranya berkat yang dari Tuhan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai berjumpa minggu depan di acara pertemuan ibadah raya GSKI Cross Cirebon selanjutnya. Haleluya. Shalom.